Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Selamat datang kembali di Pagala Channel. Istilah ikan nun mungkin masih belum begitu familiar. Walau begitu, perlu diketahui bahwa ikan yang satu ini kerap dikaitkan dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dengan mengetahui dan juga memahami kisah Nabi, maka akan ada nilai yang bisa kita ambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagi sebagian orang, mungkin saja belum mengetahui secara pasti kisah dari ikan nun, bentuk dari ikan nun, dan sebagainya. Lalu, seperti apakah kisah ikan nun? Video kami kali ini akan menceritakan kisah ikan nun dan wujud serta bukti keberadaannya. Tidak ada yang tahu persis seperti apakah wujud ikan nun yang sudah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Hanya saja di dalam Al-Quran, wujud ikan nun ini digambarkan seperti ikan paus dengan ukuran yang sangat besar. Akan tetapi, seperti apa wujud aslinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Ikan nun digambarkan seperti ikan paus karena ikan paus dipercaya sebagai ikan paling besar yang ada di dunia ini. Walau begitu, bila dilihat dari cerita yang tertulis dalam Al-Quran, di sana digambarkan bahwa ikan nun adalah ikan yang sejenis dengan ikan paus. Tetapi ukuran ikan nun bukan seperti ikan paus biasa, melainkan merupakan sebuah ikan dengan bentuk yang sangat besar. Selain itu, di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa ikan nun yang menelan Nabi Yunus alaihissalam akan tetap hidup hingga hari kiamat nanti. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniai dengan kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa. Beliau memiliki harta yang melimpah dan berhasil menundukkan seluruh makhluk yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Makhluk yang berhasil beliau tundukkan termasuk hewan dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam juga dikenal memiliki mukjizat, yaitu berkomunikasi dengan hewan. Lantas, bagaimanakah kisah antara Nabi Sulaiman alaihissalam dan ikan nun? Berikut kami akan menceritakan kisahnya. Di dalam surah An-Naml ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, 'Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata.'" Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam merasa sangat bangga dan bersyukur dengan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Namun Sulaiman alaihissalam lalu meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diperkenankan untuk memberi makan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Tak tanggung-tanggung, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperbolehkan memberi makan mereka selama 1 tahun penuh. Atas permintaan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, "Engkau tidak mungkin sanggup." Namun Nabi Sulaiman alaihissalam tak menyerah begitu saja. Ia kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Jika begitu, ya Allah, izinkanlah hamba melakukannya sehari saja," kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memberi makan seluruh makhluk hidup selama 1 hari. Setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman alaihissalam lantas memerintahkan seluruh anak buahnya, baik dari kalangan manusia maupun jin, untuk mencatat seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Kepada para pasukannya tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta mereka untuk menyediakan hidangan berupa berbagai makanan lezat. Pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam lalu mempersiapkan hidangan tersebut selama berhari-hari.
Supaya persiapan lancar, Nabi Sulaiman alaihissalam juga meminta bantuan dari angin untuk tidak bergerak dalam waktu yang sudah ditentukan. Tujuannya ialah supaya seluruh makanan yang sedang disiapkan untuk semua makhluk di bumi tersebut tidak berterbangan. Para pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian bekerja hingga makanan yang sudah disiapkan saling bertumpuk di padang tersebut. Akhirnya, persiapan selama 40 hari itu tuntas. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Sulaiman, siapakah yang akan engkau beri makanan terlebih dahulu?" tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian menjawab, "Makhlukmu yang ada di darat dan di laut, wahai Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memanggil ikan nun serta memerintahkannya untuk memenuhi undangan dari Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut. Ikan nun tersebut kemudian bergerak menghampiri kumpulan makanan yang sudah disiapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ikan nun itu berkata, "Wahai Sulaiman, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rezekiku melalui tanganmu." Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian mempersilahkan ikan nun tersebut untuk menikmati hidangannya. Kepada ikan nun, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Silahkan makan." Setelah dipersilahkan serta diizinkan untuk menikmati makanan yang telah disiapkan, ikan nun melahap makanan yang menggunung itu. Meski demikian, rupanya porsi makanan ikan nun sungguh sangat besar, sehingga gunungan makanan tersebut dapat habis dalam waktu sekejap saja. Semua makanan yang sudah disiapkan selama 40 hari lamanya itu tak bersisa dan berhasil membuat Nabi Sulaiman alaihissalam dan para pasukannya terheran-heran. Setelah menghabiskan semua makanan yang disediakan, berkatalah ikan nun tersebut, "Sulaiman, buatlah aku kenyang, aku masih lapar." Nabi Sulaiman alaihissalam lalu bertanya dengan bingung, "Kau belum kenyang?" "Hingga kini aku belum kenyang," kata ikan nun. Mendengar jawaban dari ikan nun tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak dapat berkata-kata. Pada saat itu juga Nabi Sulaiman alaihissalam bersimpuh serta menunduk takluk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian bersujud sembari berucap, "Maha suci Allah yang menjamin rezeki semua makhluknya dari jalan yang tidak terpikirkan." Melalui sujudnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mengakui bahwa tak akan ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Berikutnya, kami akan menceritakan kisah ikan nun dan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak penduduk Ninawa supaya beriman. Ninawa adalah daerah Mosul, Irak, yang pada saat itu penduduknya berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembah berhala. Pada suatu hari, Nabi Yunus alaihissalam bertemu dengan penduduk Ninawa yang telah melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus alaihissalam ditolak mentah-mentah oleh para penduduk. Bahkan mereka menghina serta merendahkan Nabi Yunus alaihissalam. Hal tersebut akhirnya membuat Nabi Yunus alaihissalam marah dan meninggalkan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Yunus alaihissalam untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab ketika meninggalkan kampung Ninawa. Nabi Yunus alaihissalam sudah tak mengharapkan lagi keimanan dari kaumnya. Beliau kemudian pergi dengan perasaan kecewa dan penuh amarah. Setelah penduduk Ninawa mengetahui bahwa Nabi Yunus alaihissalam sudah pergi, maka azab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Ninawa kemudian menyadari bahwa azab tersebut benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejak saat itu mereka memutuskan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat azab datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala
melihat adanya kejujuran dari taubat yang dilakukan oleh penduduk Ninawa dari berbagai kalangan, baik anak-anak hingga orang tua yang berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perasaan takut akan asap yang sudah menimpanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan asap tersebut, sebagaimana yang tertulis dalam salah satu surah Al-Quran. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada seluruh kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka asap yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Quran Yunus ayat 98. Melihat peristiwa azab yang menimpa kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam tetap bersikukuh untuk meninggalkan daerah tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkan beliau untuk pergi dan meninggalkan kaumnya. Meski begitu, Nabi Yunus alaihissalam telah terlanjur kecewa kepada kaumnya. Setelah itu, Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut untuk menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba, kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus alaihissalam oleng dan terombang-ambing karena adanya ombak dahsyat. Untuk mengatasi kapal yang oleng, para penumpang memutuskan untuk mengurangi semua barang bawaan dan melemparkannya ke laut. Barang bawaan yang dilemparkan ke laut tidak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan supaya jumlah orang yang berada di kapal juga harus dikurangi dan salah satu harus dikorbankan untuk dilempar ke laut. Lalu para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal tersebut telah disepakati bahwa siapa saja yang namanya keluar, maka ia harus bersedia untuk melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukan undian, tiba-tiba nama Nabi Yunus alaihissalam yang keluar. Para penumpang merasa tidak enak hati bila harus melihat Nabi Yunus alaihissalam melemparkan diri ke laut. Akhirnya mereka melakukan undian ulang, tetapi nama Nabi Yunus alaihissalam keluar lagi, dan bahkan hingga 3 kali berturut-turut. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus alaihissalam kemudian melemparkan tubuhnya sendiri ke laut. Setelah tubuh tenggelam di laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan ikan Nun serta memerintahkan kepada ikan tersebut untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam tanpa merobek dan melukainya. Kemudian ikan Nun tersebut berhasil menelan Nabi Yunus alaihissalam tanpa sedikit pun melukainya. Ketika berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam hanya melihat kegelapan dan tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi. Nabi Yunus alaihissalam pada akhirnya menyadari bahwa hal ini adalah buah dari ketidaksabarannya saat menghadapi kaumnya. Kemudian beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang melalui salah satu surah dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Sur, Nun, Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 sampai dengan 88. Ulama banyak yang berselisih mengenai beberapa lama Nabi Yunus alaihissalam tinggal di dalam perut ikan. Menurut Qatadah 3 hari, menurut Abu Ja'far As-Shadiq 7 hari, sedangkan menurut Abu Malik 40 hari. Mujahid berkata dari Asy-Syabi, ia ditelan di waktu duha dan dimuntahkan di waktu sore. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerima doa Nabi Yunus alaihissalam serta mengeluarkannya dari perut ikan.
Nabi Yunus alaihissalam kemudian dimuntahkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon dari jenis labu untuk dikonsumsi, sebagaimana tertulis dalam salah satu surat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu." Quran Surah As-Saffat ayat 145 sampai dengan 146. Setelah itu, Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menemui kaumnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerima taubat dari para penduduk. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga pada waktu tertentu, sebagaimana tertulis melalui salah satu surah dalam Al-Quran. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surah As-Saffat ayat 147 sampai dengan 148. Demikian sahabat, cerita kisah ikan nun dan wujud serta bukti keberadaannya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah dan jejak Islam. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.